Podcast universal menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat, menata makna, merangkai kata, menuntun jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Universal. Menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat. Setiap perjalanan memiliki akhir, dan setiap akhir selalu menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara lelah, haru, dan takut kehilangan sesuatu yang berharga. Di pondok, hari-hari terasa panjang, tapi waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba sudah di ujung jalan. Nah, kembali lagi bersama saya Nurul Hasanah. Pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang hal yang mungkin tidak banyak diucapkan, tapi sering dirasakan oleh banyak santri, mulai dari kegelisahan, keraguan, dan kecemasan menghadapi semester akhir dan menatap masa depan. Baik, sudah hadir bersama saya salah satu perempuan yang inspiratif. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Universal, yaitu ada Teh Listanti Winia Azahra. Halo Teh, apa kabarnya nih Teh? Alhamdulillah baik. Nah, Teteh sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Teh, mungkin boleh nih perkenalan lagi gitu ya kepada pemirsa Podcast Universal gitu. Apa aja nih isinya? Boleh dari kuliahnya, terus kesibukan sekarang apa gitu. Oke, halo teman-teman semuanya, Akang Teteh Santri dan penonton di luar sana. Perkenalkan, nama saya apa aku ya? Coba santai aja Teh, santai. Nama aku aja ya, biar nggak terlalu formal. Nama aku Listanti Winia Azahra, biasa dipanggil Nia atau Winia. Alhamdulillah udah lulus. Sekarang usianya 25 tahun. Aku asli Pandeglang, Banten. Sekarang kesibukannya lagi ngajar-ngajar aja. Oke. Nah, pas kuliah Teteh waktu itu ngambil jurusan apaan? Aku jurusan ilmu Al-Quran. Sangat ini ya, maksudnya sekarang sibuk ngajar gitu ya, tapi dulunya ngambil jurusan ilmu Al-Quran. Oke. Nih, waktu itu kan di Mahadi Universal sendiri kan Teteh pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Santri Putri nih. Nah, boleh diceritakan nggak sih Teh pengalaman saat menjadi Dewan Santri sendiri gitu ya? Suka dukanya bagaimana kayak gitu, senangnya bagaimana? Oke, waktu itu dilantik itu tahun 2022. Kebetulan biasa ya namanya pemilihan untuk ketua Dewan Santri itu saling mengorbankan angkatan. Betul. Saling didorong, saling dikorbankan gitu. Padahal waktu itu siapa sih yang benar-benar siap, kan nggak ada yang mau ya maksudnya gitu. Jadi dikorbankan, habis itu diseleksi, dilantik 2022. Jadi masa jabatan 2022-2023. Waktu itu sebenarnya tanpa sangka-sangkaan, duga-dugaan ya kan, di voting kan, ternyata terbanyak gitu. 71 suara kalau nggak salah. Tipis sebenarnya sama yang lain, tipis. Jadi ya mau nggak mau ya akhirnya menjadi wakil ketua Dewan Santri. Waktu itu dukanya apa ya? Karena waktu itu tuh jadi kan corona ya, COVID-19. Jadi waktu itu waktu ngejabat jadi anggota di angkatan yang senior, itu kepengurusannya itu lagi nggak kondusif banget, karena santri juga kan pada pulang. Di sini sepi banget. Para pengurus juga pada nggak full lah di sini gitu. Jadi kegiatan juga nggak kondusif, program kerja juga nggak kondusif. Jadi kita kehilangan jejak untuk melihat gimana sih sebenarnya Dewan Santri itu gitu. Jadi pas dilantik, kita kayak mulai lagi dari nol gitu. Jadi kayak reinkarnasi, recovery lagi gitu, revival lagi, pembangkitan lagi, kayak dari nol lagi. Program kerja yang kemarin gak landing ya harus landingin lagi, harus full
full kegiatan lagi gitu kan, santri juga udah pada berdatangan lagi, penuh semua. Jadi cukup berat waktu itu karena kita kehilangan role model dan juga harus dimulai dari awal lagi rasanya gitu. Terus abis itu nggak nyangka bakal jadi ketua gitu karena awalnya dari departemen yang dianggap remeh loh. Awalnya TTM. Oh iya. Yang kayak buat apa? Kalau ada bencana, Pengabdian gitu pengabdian kan. masyarakat itu kan remeh banget ya kelihatannya gitu. Tiba-tiba jadi ketua gitu. Dukanya itu apa ya? Karena mulai lagi gitu ya, mulai berkembang lagi gitu, bangkit lagi dari yang tadinya kehilangan role model. Jadi itu cukup sulit sih. Apalagi banyak ekspektasi yang DS tuh harus gini lagi gitu. Jadi banyak tekanan waktu itu ya, pada saat itu rasanya berat gitu, banyak tekanan, terus kayak rasanya tertuntut untuk selalu terlihat baik-baik saja. Terlihat aman-aman saja gitu ya. Karena kan orang-orang juga kalau bukan ke intinya mau mau misalnya mau curhatnya ke siapa lagi kan. Terus kalau mau kebingungan nih departemen ini mau ke siapa lagi kalau bukan ke ketua ini gitu kan. Jadi ya dituntut. Bahkan beberapa orang yang ada kesalahan ada peristiwa gitu ya, sampai dia cerita latar belakangnya kenapa dia begini. Jadi kayak selain ngurusin Dewan Santri, masuk juga ke ranah kehidupan merekanya gitu. Jadi wah itu yang paling berat sih, harus terlihat baik-baiknya aja sih. Padahal kita juga manusia juga. Iya, padahal kita juga sebagai ketua juga punya gitu ya kalau kesahnya, tapi nggak tahu kan harus ke siapa gitu. Itu sih. Kalau sukanya pasti seru ya. Kita juga udah ngerasain kan jadi Dewan Santri, walaupun sibuk tapi seru aja gitu. Berkreativitas, berekspresi, mengembangkan soft skill gitu kan. Seru-seru aja sih. Apalagi teman seangkatan kan gitu. Teman seangkatan jadi asyik-asyik aja, apalagi kalau ada kegiatan outdoor gitu, terus kegiatan ngundang-ngundang narasumber hebat gitu, atau enggak ngundang dari pesantren lain, saling kenalan, bisa deket sama asatid, bisa deket sama santri-santri gitu kan. Jadi enaknya itu sih, kekeluargaan, kebersamaan, kreativitas, berekspresi itu. Wah, keren banget ya. Kayak apa ya, angkatan tekniknya tuh bisa dibilang sebagai awal mula lagi gitu ya, soalnya setelah COVID gitu ya. Keren banget. Nah, nah kan sekarang tekniknya alhamdulillah gitu ya, kuliah S1 udah selesai gitu ya. Mungkin waktu yang tersisa di pondok itu kan tidak lama lagi mungkin. Nah, mungkin sebagai semester akhir nih, biasanya kan penuh kenangan gitu ya, tapi juga penuh ujian batinnya gitu lah, karena mikirin skripsi itulah gitu. Nah, kalau mendengar kata semester akhir gitu ya Teh, apa yang pertama kali terlintas gitu di pikiran Teh dia sendiri? Semester akhir pasti skripsi. Itu udah pasti ya. Skripsi itu menghantui setiap kali mau ngapain, itu rasanya kalau berkegiatan rasanya bersalah gitu karena belum ngerjain skripsi gitu kan. Rasanya. Betul, karena sekarang juga saya emang lagi di semester akhir lah gitu. Iya itu, terus juga saya tuh ngerasa dipanggil semester akhir ngerasa tua ya, ngerasa anak pertama dari keluarga gitu loh. Jadi kayak rasa tua banget nih ya. Itu sih. Ya, kalau menurut aku sih kayak semester akhir tuh gimana ya, kita tuh punya waktu banyak gitu, luang gitu. Padahal kayak sebenarnya kita tuh harus ngerjain itu loh, skripsi gitu. Orang kiranya nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak sibuk, nganggur gitu. Padahal lebih di dalam diri kita tuh bertengkar gitu kan. Berat kalau mendengar semester akhir. Nah, kalau boleh jujur nih, kan waktu itu Tehnya sebagai Dewan Santri lah gitu lah, terus kegiatan di luar ataupun banyak gitu ya. Nah, pernah gak sih Teteh ngerasa lelah gitu? Tapi bukan hanya fisiknya aja gitu lelahnya, tapi juga hati yang lelahnya gitu. Dalam ya. Ya pastilah. Selain fisik, karena fisik kan berkegiatan ya kita. Pasti berkegiatan, beraktivitas. Tapi karena asyik itu ya, jadi lebih kerasa lelah hati sih daripada lelah fisik. Kalau fisik kan seru-seruan ya kita, walaupun capek tapi seru gitu. Kalau hati sih kadang kita mendem ya, banyak mendem. Kadang pengen marah tapi dipendem. Jadi kayak sabar gitu. Terus kayak kadang
ada hal-hal yang nggak suka nih, kita pengen berontak, pengen bilang enggak mau, tapi nggak bisa gitu. Lebih ke hati sih, lebih lelah hati. Banyak, apalagi banyak dipendem ya. Capek Benar. banget ya. Iya gitu. Oke. Terus Teteh ini apa ya, suka overthinking gak sih Teh? Terus cara ngendaliinnya tuh gimana gitu? Overthinking mah sering sih sebenarnya. Kalau boleh jujur sering sih. Apalagi emang Nia tuh orangnya agak kepikiran ya kalau apa-apa tuh, banyak pertimbangan gitu. Kalau begini gini gaya gitu, kalau gini bakal gimana nih, kalau begini gaya. Jadi yang belum bakal kejadian emang dipikirin gitu. Jadi emang overthinker banget orangnya. Kalau cara ngatasinnya sih ngelakuin hobi aja. Ngelakuin hobi, apa yang disenangin. Gak selalu harus nongkrong ya. Gak selalu harus main dan ngeluarin uang gitu. Ngelakuin yang disenangin aja. Kebetulan kan ini suka nonton cukup HP aja. Terus suka ya nyanyi iseng lah ya, suka gambar ya. Jadi kegiatan yang disukai untungnya juga indoor, jadi nggak usah ngecek uang gitu. Fun fact loh guys, Tania ini salah satu vokalis dari El Mustaq gitu ya. Nanti kalian bisa tonton di YouTube-nya El Mustaq, nanti bakal banyak lah Tania lagi nyanyi gitu. Masya Allah. Makasih lo udah dipromosiin. Suaranya merdu banget gitu ya teman-teman. Nah, boleh gak sih berbagi pengalaman Teteh gitu ketika Teteh sedang menyusun skripsinya gitu. Bagaimana sih perjuangan Teteh dalam menyusun tugas akhirnya gitu Teh? Sebenarnya jujur kalau dari pribadi sendiri ngerjain skripsi lumayan agak lambat. Jujur ya, agak lambat. Orang-orang juga di santri sini juga pasti tahu. Karena kan masuk itu 2019 dan sekarang masih di sini. Jadi lumayan agak lama gitu di fase skripsian itu, karena waktu itu jujur aja banyak ke distract. Itu memang salah diri sendiri ya. Harusnya mungkin lebih tegas lagi gitu. Tapi banyak ke distract karena banyak yang harus dilakuin gitu, dan dua-duanya memang tanggung jawab gitu. Jadi tingkat tanggung jawabnya emang gak ada yang lebih tinggi, jadi sama gitu. Jadi mau kesini yang ini gak bisa ditinggal gitu. Itu sih distractnya, banyak ke distract, jadi lumayan agak agak terkorbankan gitu skripsinya, makanya agak lambat gitu. Tapi ya tetap bersyukur ya. Pasti di balik itu juga ada hikmahnya gitu, ada pesan yang tersembunyinya gitu. Banyak distract dan sebenarnya ngerasa bersalah ya, kenapa harus terdistract gitu, kenapa nggak tapi ya begitulah. Tapi ya alhamdulillah akhirnya selesai juga. Mungkin itu ya, banyak godaannya benar, pas semester akhir tuh pasti banyak godaannya. Benar. Tapi ada gak sih Teteh support sistemnya gitu selama dalam menyusun skripsi gitu? Ada itu dari keluarga ataupun someone gitu? Pasti itu ada. Enggak sih, sebenarnya kalau support system pastinya orang tua ya, mama sama bapak di rumah. Selain motivasi, nasehatin, pastinya juga ngedoain, keluarga juga. Kalau untuk someone gak ada sih. I don't have someone. Benar-benar. Paling teman kobong kalau udah mulai ke distract langsung dimarahin gitu. Untungnya dimarahin ya, kalau nggak dimarahin pasti masih ini gitu, masih pengen istirahat gitu. Itu sih. Tapi masa nggak ada gitu semuanya gitu? Siapa ya? Udah deh, skip aja. Oke. Nah ini Teh, dalam surat ini Al-Insyirah gitu ayat 7 nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza faraghta fansab." Nah, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Nah, pertanyaannya nih, jadi ya. Pertanyaannya nih, apa yang akan Teteh lakukan setelah selesai di pondok ini? Apakah ada target karir dulu kah, ataupun nikah dulu kah, ataupun istirahat dulu lah gitu? Habis ini, setelah dari sini sebenarnya udah disuruh lanjut ngajar lagi di kota asal. Jadi emang kayaknya langsung kerja lagi sih, langsung nyari income lagi gitu ya. Udah lumayan berumur juga gitu ya. Aduh. Terus juga
Tapi ya syukur-syukur ya kalau misalnya ada orang yang datang gitu buat ngeresin, ya syukur-syukur bisa nyambil gitu. Ya gitu lah. Tuh, siapa? Boleh langsung aja ke Tania gitu ya. Nah, kalau dilihat-lihat kayak Tania tuh biasanya kayaknya lebih ini ya, kayak ngajar gitu ya, suka ngajar anak-anak kan. Lihat juga sekarang Teteh di Mahad juga kan suka ngajar MDT gitu, terus ada universal course gitu ya, dan juga ekskul tahfiz juga kan. Nah, gimana Teh rasanya menghadapi anak-anak gitu kan, anak-anak karakternya macam-macam lah gitu lah, toddler aneh-aneh gitu lah gitu. Tantrum. Tantrum, Iya. sering tantrum gitu. Gimana Ininya apa tadi? cara menghadapi anak-anaknya tuh gimana Cara gitu? menghadapi anak-anaknya. Sebenarnya Tani suka sama anak-anak. Cuman beda ya antara suka anak-anak dan ngurus anak-anak, itu beda ya. Ngurus anak-anak pasti susah. Jadi senang anak-anak belum tentu bisa benar-benar baik ngurus anak ya. Senang sih sama anak-anak. Terus setelah ngajar ini jadi ngelihat berbagai macam anak, ada yang nakal, ada yang aktif banget, ada yang nanya terus, yang gak bisa dijawab semua, terus ada yang pendiam gitu ya. Jadi tapi semakin sadar gitu, tiap anak itu berbeda karena di belakangnya juga ada keluarga yang berbeda kan. Pola didik berbeda, parentingnya beda gitu. Bahkan setelah beberapa ini mengajar, jadi terbuka gitu. Misalnya anak nakal nih, ternyata selain emang dia anaknya nakal, tapi ternyata di rumahnya dia tidak cukup perhatian dari orang tuanya kan. Jadi dia mencari validasi atau mencari perhatian gitu kan ke anak-anak lain, ngeganggu anak-anak lain, atau cari perhatian ke guru gitu kan. Kita ya taunya nakal ya jelek gitu kan, padahal dia butuh perhatian gitu, mungkin dia kurang di rumahnya. Terus ada anak yang terus bertanya ini apa gitu, kita sampai bingung ini ngejelasinnya gimana ya gitu, takut salah. Ternyata itu berasal dari orang tua yang sering ngajarin anaknya tentang banyak hal. Terus ada juga anak yang pendiam banget. Kita kan kalau anak pendiam nurut, oh bagus nih gitu ya, soleh nih gitu, padahal justru anak pendiam juga nggak selalu baik loh. Karena ternyata anak pendiam itu bisa jadi keluarganya itu berasal dari keluarga yang tidak baik-baik saja, atau broken home misalnya, atau misalnya ayahnya temperamental, jadi sekali dia ngomong langsung dimarahin. Nah, jadi dia akhirnya aku diem aja gitu. Jadi semakin terbuka sih kenapa anak begini, oh ternyata begini, anak begini. Jadi nggak bisa langsung menilai gitu. Pengen lihat dulu belakangnya tuh ada apa. Ya, memang sih. Aku juga kan kemarin pengalaman di KKN gitu, kan beda-beda, beda-beda karakter anak-anak tuh. Jadi nggak menjudge gitu, karena udah tahu latar belakang itunya pasti berbeda gitu setiap anak tuh. Nah, terus mengajarkan pasti akan dilakukan setiap orang dewasa gitu ya Teh. Nah, meskipun bukan jurusan dia saat kuliahnya, maksudnya Tania juga kan jurusannya ilmu Al-Quran, Wi sekarang ngajar gitu ya. Nah, seperti apa sih ekspektasi Teteh dulu tentang menjadi guru gitu? Nah, kejutan apa yang terjadi di lapangannya gitu? Waktu itu berekspektasi tentang guru itu kan kita sering tahu ya, apa sih, kerjaan mulia, terus tanpa tanda jasa gitu kan. Itu sih ekspektasinya, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan tanpa tanda jasa, pekerjaan yang jadi amal jariah gitu. Kalau kita mengajarkan satu ilmu, tadi kan apa dia mengajarkan satu ilmu, tapi kebaikannya banyak gitu. Nah, belajar sepanjang hayat. Oh iya itu ya, kita mengajar meskipun satu ayat gitu kan. Sebenarnya dulu pernah nggak mau ngajar, nggak mau jadi guru. Karena fun fact-nya, waktu kecil orang tua juga kan ngajar. Jadi full day di sekolah. Jadi ternyata tuh waktu itu dititip-titipin gitu, dititipin ke keluarga yang lain, atau bahkan dititipin ke teman gurunya orang tua gitu. Jadi kayak sebenarnya pengen bareng sama orang tua gitu ya, tapi orang tua ngajar juga di sekolah gitu. Kadang kalau pulang sekolah nggak langsung ke rumah, tapi nyusul ke sekolah gitu. Karena rumah dikunci kan.
fun fact-nya sebenarnya nggak mau karena itu gitu, karena orang tua sibuk ngajar, ngurusin anak orang, anak sendiri gak diajarin gitu kan. awalnya nggak mau jadi guru karena pengalaman sendiri gitu. Tapi ternyata akhirnya terjun juga gitu kan di dunia ajar mengajar. Tapi mungkin memang turun dari orang tua juga, ajar mengajar, terjun di dunia ajar mengajar gitu. Terus pas di lapangannya ternyata sehektik itu ya ngajar, apalagi anak-anak kecil. Wah, apalagi kalau ada sesuatu yang salah, nanti orang tuanya juga berhadapan sama kita kan. Entah itu kok ini begini sih atau gimana nih gitu kan. Gitu sih paling. Seru ya, tapi seru kan Teh? Seru. Ya, jadi Diseruin aja. Nah, terus menurut Teteh apa yang paling berharga gitu yang dapat dipelajari dari proses mengajar ini? Pengalaman berharga. Ya, apa gitu hal yang paling berharga menurut Teteh? Hal yang paling berharga, apa ya? Akhirnya bisa menebar kebermanfaatan. Itu sih, bisa manfaat, bisa apa yang kita udah tahu bisa disebarkan lagi gitu, membuat orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Gitu sih. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang manusia yang lain. Betul. Nah, terus apakah ada momen yang paling berkesan gitu Teh selama proses mengajar? Ini sih kalau misalnya anak udah nyaman sama kita. Kadang kalau di sekolah suka ibu gitu kan, salaman, nyamperin, terus meluk-meluk gitu. Atau enggak kayak kalau yang udah agak dewasa nih ya, kan sama yang SMA, ada yang SMA juga. Kalau mereka yang gede-gede udah terbuka soal keluarga mereka, misalnya ada masalah ini, atau sama teman-temannya, atau bahkan sama doinya gitu kan. Itu kayak wah, aku jadi pendengar baik nih gitu. Itu sih kalau anak-anak mereka merasa nyaman, yang gede-gedenya juga mau terbuka gitu, yang paling terkesan. Kayak kehadiran kita tuh dianggap ada ya sama mereka. Bermanfaat gitu. Oke. Nah, sekarang setelah Teteh menjalani ngajar gitu ya. Nah, menurut Teteh gitu, apa arti sebenarnya gitu menjadi seorang guru itu? Arti sebenarnya menjadi seorang guru, apa ya? Menjadi orang tua kedua. Menjadi orang tua kedua dari anak-anak rohaniah kita ya. Bukan anak rohaniah, bukan anak secara biologis kan. Jadi orang tua kedua, jadi tempat mereka bersandar di samping orang tua asli mereka. Jadi rumah kedua. Ya. Nah, ini sebagai closing statement nih dari episode kali ini gitu ya Teh. Apa pesan untuk para pejuang semester akhir nih Teh yang lagi galau-galaunya mikirin skripsinya gitu, entah itu judulnya belum di ACC lah gitu, terus kayak susah. Iya gitu, gimana tuh Teh pesannya? Intinya menurutnya satu sih, tetap bergerak aja. Tetap bergerak walaupun kayak males, walaupun susah, walaupun lagi down, tetap gerak aja. Geraknya bukan berarti gerak yang harus bimbingan tiap hari, enggak, tapi tetap mikir gitu. Tetap ada yang dikerjain, walaupun sedikit, walaupun gak dikerjain dilihat aja, buka laptop aja pokoknya. Buka laptop, terus tetap apa ya, aku tetap ada pikiran aku masih ada tanggung jawab skripsi gitu. Itu juga yang sering itu sih, walaupun walaupun pelan-pelan nggak apa-apa, tetap kasih jeda gitu, jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu di-push ya. Hibur diri sendiri juga, tetap hibur diri sendiri. Terus ya biarkanlah pendapat-pendapat orang lain kan di belakang kalian, di belakang kita itu nggak ada yang tahu apa ya seluk-beluknya gitu, dan kita nggak bisa ceritain juga kan, jadi tetap bergerak aja. Pesannya benar-benar menyentuh banget gitu buat saya pribadi gitu ya selaku semester akhir gitu ya Teh. Karena emang relate banget gitu kayak banyak distraksinya gitu. Benar-benar. Kadang kayak mau buka laptop malah ke yang lain, malah nonton atau apalah. Dan apa ya, udah semester akhir tuh malah suka ada kepikiran apa aja dilakuin gini. Iya, benar-benar. Asal jangan skripsi gitu.
malah ngehindar dari skripsi. Iya, kadang suka ada hal-hal yang kayak gitu. Iya benar sih, itu distrik yang Makanya rasain. tadi kata Tehnya bener, harus tetap bergerak walaupun sedikit, walaupun sehari satu kata, satu paragraf. Yang penting gerak. Nanti buka laptop. Nah, betul. Ini yang terakhir juga nih Teh. Apa ya? Hal terbaik deh selama Teteh menjadi santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal gitu. Hal terbaiknya bisa deket ya, bisa deket sama asatid, bisa merasa ada keterikatan juga sama Umi Abi, sama keluarga Umi Abi, terus juga ya tadi akhirnya bisa mengembangkan Minat bakat gitu. bakat, soft skill, bisa ngajar juga di sini. Ternyata bisa jadi pemasukan juga. Karena kan udah gede juga ya, harus punya income sendiri gitu. Yang enggak expect. Ya alhamdulillah. Suka dukanya di sini jadi pengalaman terbaik juga sih. Terakhir, satu lagi deh Teh. Apa tuh? Pesan-pesan buat santri universal sendiri deh. Kan tadi semester akhir nih. Ini mah buat santri universal sendiri gitu Teh. Karena kita semua udah sepakat sama diri sendiri, kita ke Bandung kuliah, tinggalnya di universal nih. Di universal otomatis ya, karena jiwa raga kita di sini, ikutilah apa yang ada di sini. Udah, kita harus sadar penuh apa tanggung jawab kita di sini, yang harus dilakukan, yang harus diikuti gitu. Ya sesekali boleh ambil jeda, tapi jangan terlalu tenggelam terlalu jauh. Betul. Jangan lupa rumah. Iya itu sih. Masya Allah banget ya pesan dan kesannya gitu. Tuh jadi teman-teman inget ya, khususnya santri universal, karena kita udah milih buat tinggal di Mahad Universal, maka ikutilah kegiatan-kegiatan yang ada di Mahad ini. Jadi sudah Udah deh Kak, alhamdulillah. gak terasa gitu ya ngobrol tadi sama Tehnya, karena emang seseru itu loh. Alhamdulillah. Ngobrolin tentang semester akhir dan juga kegiatan-kegiatan Tehnya yang seru banget ya, ngajar anak-anak ya. Dari saya pribadi terima kasih kepada Tehnya udah membagikan ceritanya, udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Universal ini untuk berbagi cerita bersama kepada pemirsa podcast Universal ini gitu ya. Dan untuk para pendengar podcast Universal, jangan lupa ya untuk menonton setiap episode dari podcast ini, karena emang seru banget gitu ya pembahasannya gitu. Dan semoga perbincangan pada episode kali ini tuh dapat mengobati kegalauan untuk menghadapi semester akhir gitu yang penuh kejutan, penuh tantangan gitu. Semoga ada hikmah gitu yang bisa diamalkan gitu. Baik, saya Nurul Hasanah pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Universal, menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, mengajar meskipun satu ayat. Nah, dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Universal, menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat, menata makna, merangkai kata,